Pembukaan Piala Dunia ke-9 pada tahun 1970 di Stadion Aztec, Meksiko, dengan suasana gemuruh penonton yang sangat luar biasa. Dan itu adalah Piala Dunia terakhir untuk Pele. Pele menceritakan sebuah pesan dari ayahnya, bahwa untuk menjadi pemain sepak bola, kamu harus bersungguh-sungguh. Media massa pada saat itu membicarakan banyak hal tentang Pele. Pele pemain terbaik dunia. Rakyat Brazil berharap pada Pele. Saking terkenalnya Pele, dia sampai menyembunyikan diri karena dipuja, namun seperti tahanan. Ada ancaman yang datang akan menculiknya, bahkan ancaman pembunuhan. Bahkan media massa mengatakan Pele pergi terlalu jauh dan kondisinya tak baik. Dia bukan Pele yang dulu lagi. Pele sangat tertekan pada saat itu. Belum lagi masalah politik negaranya. Piala Dunia ini sangat penting untuk Brazil. Di atas kursi, Pele tua mengatakan, Brazil negaraku, berarti segalanya untukku. Negara yang membuatku mendunia. Kembali ke tahun 1940, Pele menceritakan, Brazil saat itu negara muda yang tak dikenal. Kakek dan neneknya pengirim kayu bakar dengan gerobak kuda. Pele kecil sering menunggang kuda saat usianya 10 tahun. Saat itu Pele tak mengetahui negara lain di luar, menganggap Brazil negara terindah di dunia. Mereka keluarga miskin, walau ayahnya memiliki pekerjaan. Ayah Pele adalah seorang pesepak bola yang bermain untuk klub Santos Brazil dengan julukan Dondinho, dan Pele saat itu dikenal sebagai putra Dondinho dengan cita-cita mengikuti jejak ayahnya. Saat itu dia berpikir ayahnya pemain terhebat di dunia. Saudari Pele, Maria Lucia, mengisahkan Pele kecil. Sepulang sekolah, Pele selalu main bola di jalanan dengan temannya. Dia mencintai sepak bola. Saat di rumah, dia nakal dan banyak tingkah. Pada satu waktu, ayahnya cedera dan gaji tidak dibayar oleh klub. Pele memutuskan bekerja sebagai tukang semir sepatu untuk membantu keuangan keluarga. Di tahun 1956, Pele dibawa oleh ayahnya ke klub Santos. Dia percaya pada bakat Pele. Di sana mereka bertemu Pepe, yang juga seorang pemain Santos. Pepe menceritakan, sebelumnya sudah banyak pemain datang uji coba, tapi tak ada yang bagus. Berbeda dengan Pele, di latihan pertama memperlihatkan bakat yang luar biasa. Pada Piala Dunia 1958 di Swedia, Pele dipanggil timnas Brazil untuk Piala Dunia pertamanya. Pada saat itu, Brazil tidak terkenal sebagai negara sepak bola. Zagallo, salah satu pemain Brazil saat itu, menceritakan bahwa Brazil sama sekali bukan tim favorit. Saat itu, ia melihat anak yang kurus ikut dibawa timnas, bukannya tertekan ikut Piala Dunia, namun Pele sangat percaya diri. Turnamen sudah memasuki perempat final. Pertandingan Brazil melawan Wales. Pada saat itu, beberapa wartawan mengatakan Pele masih terlalu muda dan belum berpengalaman untuk bermain. Usianya masih 17 tahun. Namun Pele mengingat pesan ayahnya, "Jangan cemas nak, percayalah pada dirimu."
saat di lapangan kalian semua sama. Itu memberikan kekuatan tersendiri untuk Pele. Di pertandingan tersebut, Pele berhasil mencetak gol dan membawa Brazil ke semifinal bertemu Prancis. Pada pertandingan itu, Pele membuat brace untuk Brazil dan Brazil unggul 5-2 atas Prancis. Pada partai final, Brazil menghadapi Swedia selaku tuan rumah. Swedia berhasil membuka papan skor 1-0 untuk Swedia. Pele melakukan percobaan, namun masih mengenai tiang gawang. Pada percobaan selanjutnya, Pele berhasil membobol gawang Swedia. Permainan yang indah ditunjukkan oleh Brazil. Kepala Pele kembali membobol gawang Swedia. Skor akhir 5-2 untuk kemenangan Brazil. Dan akhirnya Brazil juara dunia. Impressionante ya. Saat kembali ke Brazil, rakyat sudah ramai berkumpul menyambut para pemain Brazil merayakan kemenangan mereka. Pele disanjung rakyat Brazil, kembali membuat rakyat Brazil mencintai dirinya setelah kegagalan Brazil di Piala Dunia sebelumnya tahun 1950. Setelah memenangkan Piala Dunia, kemanapun Pele pergi bersama klubnya, selalu ada yang bersorak untuk Pele. Begitulah diceritakan oleh Coutinho, rekan satu tim Pele di Santos. Saat orang mendatangi mereka, mereka mengatakan Pele di sana. Lalu semua orang pergi ke tempat Pele. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Paulo Cesar, seorang jurnalis, mengatakan semua menginginkan Pele karena Pele sangat menawan dan memiliki karisma yang alami, menjadikannya idola yang berkualitas. Dan sejak saat itu statusnya terus naik. Gilberto Gil, seorang musisi, memberikan pengakuan Pele dianggap bangsawan oleh orang kulit hitam, kulit putih, dan ras campuran lainnya. Pele menjadi simbol emansipasi Brazil. Benedita da Silva, seorang politisi, dia juga merasa bahagia bersama semua orang. Banyak anak-anak ingin seperti Pele, sosok paling menginspirasi yang pernah kami miliki sebagai anak kulit hitam yang malang. Santos FC sebelum Pele bergabung hanyalah sebuah klub kecil yang tidak diperhitungkan. Setelah Pele bergabung, dia sendirian membawa tim ke jenjang yang lebih tinggi, bukan karena Pele membuat perbedaan, namun Pele adalah perbedaannya. Bermain bersama Santos bak tampil dalam sirkus pribadi, berkeliling dunia mencari pertunjukan, dan Pele adalah ikon penarik penonton. Masih berusia 19 tahun, tapi menjelma jadi pemain terbaik dunia. Saat berusia 21 tahun, Pele sudah mencetak 355 gol, jumlah yang bahkan dicapai pemain terhebat pada akhir karir mereka. Santos akan melawan Benfica pada klub Piala Dunia. Pele berhasil mencetak gol sensasional 5-2 untuk kemenangan Santos. Santos juara dunia. Pada Piala Dunia 1962 di Chili, orang-orang mengatakan itu Piala Dunia Pele. Usianya 22 tahun. Dia berpengalaman sebelumnya dan dia adalah seorang bintang besar. Pada saat pertandingan kedua melawan Cekoslowakia, Pele menabrak tiang. Pele cedera dan skor masih 0-0.
Cedera tersebut menyebabkan dia keluar dari Piala Dunia. Posisinya digantikan oleh Amarildo. Berita utama pada surat kabar, Brazil menangisi Pele. Brazil berhasil sampai final. Di final bertemu Cekoslowakia. Di partai final, Amarildo berhasil mencetak gol, membuat Brazil keluar sebagai juara bertahan. Saat televisi mulai populer, Pele adalah produk di zamannya. Pele bukan hanya pesepak bola, tapi sebuah institusi nasional. Dia senang menjadi idola, dan itu semua alami. Nama Pele dapat menjual apapun, dari bensin sampai pasta gigi. Pele menjadi jutawan pertama sepak bola. Dia membuat rakyat Brazil bangga. Soal sepak bola, Brazil lebih baik dari negara-negara Eropa. Tahun 1964, banyak keributan terjadi di Brazil. Presiden saat itu mencari dukungan untuk pemerintah sayap kirinya, tapi dukungan rakyat ditolak. Rezimnya berakhir melalui kudeta militer dan tak berdarah. Di bawah Jenderal Branco, tentara memberontak dan menduduki Rio de Janeiro. Proyek AS untuk mendorong kediktatoran di benua Amerika untuk menghindari proyek komunis Soviet. Pele diundang untuk berpartisipasi di dunia politik, namun Pele tak tahu apa-apa soal politik. Media bertanya kepada Pele bahwa 3 tahun lalu Pele mengatakan ingin menikah. Pele mengatakan, urusan asmara sebuah privasi, bukan untuk konsumsi publik. Untuk hubungan serius pertama, saat Pele bertemu Rosdy Santos, dan akhirnya Pele menikahi Ros. Pada Piala Dunia 1966 di Inggris, pada pertandingan pertama, Brazil menghadapi Bulgaria. Pemain Bulgaria menjaga Pele dengan sangat ketat. Tidak jarang Pele juga dilanggar. Pada tendangan bebas, Pele berhasil mencetak gol dan Brazil keluar sebagai pemenang. Di pertandingan kedua, Brazil bertemu Hungaria. Hungaria berhasil mencetak gol. Kekalahan pertama Brazil di Piala Dunia sejak tahun 1954. Di pertandingan ketiga yang menentukan, Brazil menghadapi Portugal. Kemenangan syarat mutlak Brazil untuk lolos, namun Portugal berhasil mencetak 2 gol pertama, sedang Pele dilanggar oleh pemain Portugal, namun wasit membiarkannya, yang akhirnya membuat Pele meninggalkan lapangan. Portugal berhasil menang, membuat Brazil harus pulang lebih cepat. Pele yang bisa dibilang telah dikeluarkan paksa dari Piala Dunia, rakyat Brazil tidak akan senang dengan apa yang terjadi. Sebagai tim favorit, namun sudah keluar di babak penyisihan. Saat Pele sedang diwawancara, dia mengatakan itu Piala Dunia terakhirnya karena merasa tak beruntung di 2 Piala Dunia terakhir yang terus membuatnya cedera. Pada tahun 1968, Presiden Republik memutuskan menerapkan Undang-Undang Kelembagaan, undang-undang yang merebut kebebasan. Siapapun bisa ditangkap tanpa alasan yang jelas. Antonio Delfim mengatakan manusia satu-satunya hewan yang mampu membunuh kaumnya sendiri. Pele, setiap orang penting yang dikenalnya
Jika mereka ingin mengajak makan siang atau jalan-jalan, akan selalu dilayani jika bisa. Tak pernah ada masalah dengan Pele. Pele diberitahu presiden ingin bertemu untuk memberikan selamat, dan Pele menemuinya. Di luar lapangan, sikap politik Pele adalah tidak memihak siapapun. Sebelum Piala Dunia 1970 dimulai, Pele mendapat pesan dari pemerintah agar dia kembali bermain. Itu membuat Pele kembali memikirkannya, yang akhirnya Pele kembali membuat keputusan bahwa itu memang akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Piala Dunia 1970 di Meksiko, tim Brazil datang dan Pele di sana. Sudah banyak penggemar datang menyambut. Pada pertandingan pertama, Brazil melawan Cekoslowakia, dan Cekoslowakia berhasil mencetak gol pembuka. Itu membuat tim Brazil tertekan. Namun perlahan Brazil coba kembali menyerang, dan Rivelino membuka skor untuk Brazil melalui tendangan bebas. Kepercayaan diri Brazil mulai bangkit. Pele mulai berani memainkan bola seperti seharusnya, dan akhirnya Pele berhasil mencetak gol. 4-1 skor akhir untuk kemenangan Brazil. Di pertandingan kedua, Brazil menghadapi juara bertahan Inggris. Pele mendapat umpan crossing, namun masih bisa ditepis kiper Inggris. Pemain Inggris mulai menjaga ketat Pele. Berbagai percobaan dilakukan Brazil, dan akhirnya mampu mencetak 1 gol kemenangan. Untuk pertandingan berikutnya, Brazil selalu menang. 3-2 melawan Rumania di babak grup, 4-2 melawan Peru di perempat final. Di semifinal, Brazil bertemu Uruguay, tim yang mengalahkan mereka di final Piala Dunia 1950 di Brazil. Brazil sedikit tertekan. Uruguay berhasil membuka papan skor. Brazil semakin tertekan. Namun 7 menit sebelum babak pertama berakhir, Brazil berhasil menyamakan kedudukan. Dan babak kedua dimulai. Pele coba masuk pertahanan Uruguay. Dia dijatuhkan di kotak penalti, namun tidak pelanggaran. Serangan terus dilakukan. Brazil kembali mencetak gol, 2-1 untuk Brazil. Sampai pertandingan berakhir, skor 3-1 untuk kemenangan Brazil. Di partai final, Brazil bertemu Italia. Pele sangat menginginkan kemenangan untuk Piala Dunia terakhirnya. Brazil terus melakukan penyerangan, dan Pele berhasil membuka skor dengan sundulannya. Namun Italia berhasil menyamakan kedudukan. Brazil coba lagi, namun tendangan Pele masih melebar, dan akhirnya Brazil berhasil cetak gol kedua. Gerson mencetak gol indah dari luar kotak penalti. Sampai pertandingan berakhir, skor 4-1 untuk kemenangan Brazil. Sekali lagi, Brazil kembali menjadi juara dunia. Tahun 1971 adalah permainan terakhir Pele untuk Brazil. Saat usianya 30 tahun, ribuan sal putih mengucapkan selamat tinggal pada Pele, dan dia masih pencetak skor terbaik Brazil. 3 tahun kemudian, Pele berpamitan ke klubnya Santos, pergi ke Amerika Serikat, ke klub New York Cosmos. Pele bermain sampai pensiun di sana. 1283 gol dari 1367 pertandingan, dan masih satu-satunya pemain yang memenangkan 3 Piala Dunia. Pele adalah legenda sepak bola.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.